feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Subbreaker yang saya cintai, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dan menarik hati, semoga kesuksesan selalu menyertai. Dan jangan lupa subscribe, lonceng, dan komentari agar senantiasa terjalin hubungan silaturahim ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbicara tentang kisah sang kiai besar, sang ulama besar, sang pendiri pondok pesantren terbesar yang ada di Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Abdul Karim Al-Hajj. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa a'adallahu alaina bibarakatihi wa karamatihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Beliau Kiai Abdul Karim adalah sang pendiri ponpes yang telah mencetak ribuan santri yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini, yaitu Ponpes Lirboyo namanya. Tepatnya yang berada di Desa Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Kiai Abdul Karim atau yang akrab disapa dengan panggilan Mbah Manap lahir sekitar tahun 1856, tepatnya di Dukuh Banar, Desa Kawedanan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Abdul Rahim dan Nyai Salmah, dan beliau wafat pada tanggal 21 Ramadan 1374 Hijriah. Suatu hari, sang kiai diajak berkelana oleh sang kakak untuk menimba ilmu yang pada saat itu usia beliau masih 14 tahun. Dan berkat bekal restu dari orang tuanya, akhirnya berangkatlah beliau untuk berkelana, dan sampailah di sebuah dusun yang berada di Gorah Kediri, yaitu Dusun Babatan. Disitulah beliau memulai menimba ilmu bersama sang kiai dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti ilmu amaliyah. Dan di sisi lain, beliau juga membagi waktu untuk ikut memanen padi, menjadi buruh warga desa saat panen tiba. Dengan berjalannya waktu dan dirasa cukup untuk nyantri di Gorah, beliau pun melanjutkan nyantri ke pesantren Cepoko yang terletak 20 km selatan Nganjuk. Dan di situ Kiai Abdul Karim mondok selama 6 tahun. Kemudian berlanjut lagi untuk menimba ilmu di Ponpes Trayang Bangsri Kertosono. Dan di sini beliau konon ceritanya memperdalam Al-Qur'anul Karim. Dengan berjalannya waktu, sang kiai pun beranjak dewasa, dan beliau terus memperdalam ilmunya dengan tekun mengaji. Seakan belum puas dengan ilmu yang telah beliau dapat dari pondok-pondok sebelumnya, beliau pun melanjutkan nyantri di Sidoarjo, tepatnya di pesantren Sono yang terkenal dengan ilmu sorofnya. Dan di pesantren inilah
beliau menghabiskan waktunya untuk belajar selama kurang lebih 7 tahun. Di pesantren sono inilah beliau memperdalam ilmu sorof, karena bagi beliau ilmu sorof sangatlah penting. Beliau ingin sekali mahir dalam ilmu sorof, karena baginya ilmu sorof adalah ibunya ilmu, sedangkan nahwu adalah bapaknya ilmu. Sudah sekian lama Kiai Haji Abdul Karim mengembara, berkelana, menimba ilmu di berbagai pondok pesantren. Akan tetapi semua itu seakan belum bisa membuatnya puas. Seakan beliau semakin haus dan haus akan ilmu, sehingga akhirnya beliau pun melanjutkan mondok, melanjutkan nyantri di Bangkalan, Madura. Tepatnya di pondok pesantren asuhan Syekhona Khalil Bangkalan atau Syekhona bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Kisah Kiai Haji Abdul Karim penuh dengan lika-liku, ujian dan tantangan. Tidak sedikit alim ulama yang mempunyai kisah hidup berat sebagaimana yang dialami oleh Kiai Haji Abdul Karim. Pengalaman beliau belajar di pesantren sudah sangat banyak. Tercatat kurang lebih selama 40 tahun beliau belajar di pondok pesantren. Namun kebanyakan orang mengetahui bahwa beliau adalah asuhan dari Kiai Khalil Bangkalan. Selama menjadi santri, Kiai Haji Abdul Karim terkenal dengan orang yang masyakot, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan rekoso. Suatu cerita menyebutkan bahwa beliau pernah dikurung oleh Mbah Yai Khalil Bangkalan seperti ayam dikurung dan diuji mentalnya oleh sang guru. Salah satu bentuk masyakotan Kiai Haji Abdul Karim adalah perjuangan beliau di balik satu-satunya pakaian yang dimilikinya. Kalau beliau mandi, maka pakaiannya dibasuh dan dijemur, lalu beliau kungkum menunggu keringnya pakaian sambil melalar atau menghafal Nadzoman Alfiyah Ibnu Malik. Itulah kemasyakotan beliau. Selain melalar, menghafalkan Nadzoman Alfiyah, Kiai Haji Abdul Karim mencari bekal dengan upaya drep atau memanen padi, yang saat itu konon ceritanya beliau pernah pergi ke Banyuwangi dan Jember untuk ikut panen padi dengan harapan beliau mendapatkan upah padi untuk bekal ngaji, untuk bekal mondok. Dan setelah itu, setelah beliau mendapatkan hasil dari kerjanya, beliau pun pulang ke pondok. Dan sesampainya di pondok, Kiai Haji Abdul Karim pun diuji lagi. Gabah yang ia dapat dari hasil derep atau memanen padi diminta oleh Mbah Khalil untuk memberi makan ayam peliharaannya. Setelah saat itu, Kiai Haji Abdul Karim pun melakukan tirakat ngerawat dengan makan bentis dan daunnya. Ngerawat adalah makan dengan meninggalkan segala makanan yang berbahan utama beras. Kiai Haji Abdul Karim hidup dengan penuh keterbatasan dan serba pas-pasan. Jika ulama-ulama lainnya terkenal dengan banyaknya kitab yang dimiliki, tapi tidak dengan Kiai Haji Abdul Karim. Untuk mengkaji kitab Fathul Mu'in, beliau harus menjual kitab Fathul Qarib untuk membeli kitab Fathul Mu'in. Itulah
beratnya Kiai Haji Abdul Karim dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang dahulu yang berhasil mengaji itu berlatar belakang orang-orang masyarakat atau orang-orang yang rekoso di pondok, tidak enak-enakan di pondok, ungkap Kiai Kafa, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Sudah cukup lama Kiai Haji Abdul Karim mengembara berkelana mencari ilmu, hingga akhirnya beliau pun memutuskan untuk pulang ke Magelang. Dan ketika beliau hendak pulang ke Magelang, beliau pun singgah di pondok pesantren asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan di sana beliau diminta untuk menetap untuk mengajar kitab Nahwu Shorof. Akhirnya beliau pun menetap di sana selama 5 tahun. Dan bahkan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari lah yang menjodohkan Kiai Haji Abdul Karim dengan putri Kiai Haji Soleh dari Banjar Melati, Kediri, dengan putrinya yang bernama Nyai Khadijah. Dan setelah berumah tangga, Kiai Soleh sebagai bapak mertua dari Kiai Haji Abdul Karim mengutus beliau atau menempatkan beliau Kiai Haji Abdul Karim di sebuah desa, yaitu desa Lirboyo, yang dimana saat itu Lirboyo kondisi dan situasi masyarakatnya masih abangan alias belum santri. Namun lambat laun sedikit demi sedikit masyarakat menjadi baik, dan dakwah Kiai Haji Abdul Karim pun diterima oleh masyarakat setempat. Selain masyarakat abangan, Lirboyo pun juga terkenal sebagai daerah yang angker, dihuni banyak jin. Dan oleh Kiai Haji Abdul Karim, jin-jin tersebut dipindah di desa Dempul. Meski telah dipindah tempat, beliau pun tidak lantas membiarkan jin-jin tersebut, bahkan justru beliau rawat dengan memberikan pengajian. Kiai Haji Abdul Karim setiap hari Selasa meliburkan pondoknya, akan tetapi sebenarnya beliau tidak libur dalam mengaji, karena pada saat itu, pada hari itu, beliau informasinya datang ke Dempul untuk mengajar jin-jin, mengaji kepada jin-jin, kata Kiai Kafa, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Sosok Kiai Haji Abdul Karim baik ketika nyantri maupun menjadi kiai tetap menjadi orang yang zuhud dan tetap qanaah. Beliau tetap masyaqat dalam menjalankan dakwah selama mendirikan pondok pesantren Lirboyo. Banyak sekali keteladanan dari Mbah Kiai Abdul Karim. Pernah suatu ketika semasa Mbah Abdul Karim Lirboyo masih menimba ilmu di pesantren, tempe merupakan makanan istimewa. Maka siapapun yang mampu berlauk tempe, maka ia terhitung santri yang bertaraf ekonomi tinggi. Apalagi jika datang wali santri yang menjenguk anaknya dengan membawa nasi sambal lengkap dengan tempe goreng, sungguh hari itu akan terkenang selama seminggu sebagai hari yang terindah dengan makanan terlezat selama nyantri. Bisa diibaratkan tempe masa itu bak daging sapi masa kini. Namun entah mengapa Kang Manap atau Mbah Kiai Haji Abdul Karim yang biasa disapa dengan Mbah Manap, semasa mondoknya tak pernah mau ketika ditawarin tempe. Bahkan teman-temannya mengira bahwa Mbah Kiai Manap alergi akan tempe. Kang Manap
kini telah berubah menjadi kiai yang terkenal di daerah Kediri. Kini ia telah menjadi sosok kiai karismatik dengan nama Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Zaman pun semakin maju, kesejahteraan rakyat juga mulai merata dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat pada masa itu. Satu waktu, Kiai Haji Abdul Karim bertandang ke rumah salah satu teman seperjuangannya. Sudah barang tentu, selain beramah tamah, ada juga acara makan-makan yang telah dipersiapkan. Di meja makan telah tersaji berbagai macam hidangan, termasuk tempe yang ketika mondok dahulu menjadi makanan terlezat bagi para santri. Tak ketinggalan berbagai macam sayur mayur, ada juga ingkung, seekor ayam yang dimasak utuh. Ketika mulai dipersilahkan untuk menikmati hidangan, secara mengherankan Kiai Haji Abdul Karim mengambil nasi, sayur, dan juga tempe, kemudian menyantapnya. Padahal semasa mondok dulu, Kiai Haji Abdul Karim tak pernah sedikit pun juga mau melirik lauk kedelai yang dijamurkan itu alias tempe, apalagi memakannya. Sontak sang kawan pun kaget, maka diberanikanlah ia untuk bertanya pada Kiai Haji Abdul Karim, "Lu Mbah, sekarang doyan tempe to?" "Lo Mbah, sekarang mau tempe to?" sergahnya dengan penuh keheranan. "Iya, karena dahulu tempe menjadi makanan terlezat. Hatiku pun sangat menginginkannya, tapi tak kuturuti. Dan sekarang di samping tempe ada hal lain yang lebih diinginkan oleh hatiku, yaitu opor ayam. Oleh karenanya aku memilih tempe. Semua itu kulakukan tidak lain adalah dalam rangka melatih hawa nafsu, melatih diriku agar tidak menuruti syahwat duniawi alias kesenangan duniawi," tutur Mbah Manap menjelaskan. Demikianlah lagu salafus soleh, ulama soleh terdahulu. Tidak hanya ketika beribadah mereka waspada terhadap godaan hawa nafsu, melainkan di setiap sisi aktivitasnya selalu disandarkan pada kewaspadaan terhadap godaan setan, bahkan dalam hal sekecil apapun sebagaimana makan. Mungkin ini sedikit cerita atau kisah seorang ulama besar, seorang ulama yang karismatik, Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Semoga sedikit kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran, dan akhirnya kelak semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh sebagaimana beliau. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.